Bapak Ibu yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Klinik Psikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbicara tentang golongan obat penenang atau yang sering disebut benzodiazepin. Karena baru saja kita mendengar ada seorang artis yang tertangkap bersama istrinya dan ditemukan di dalam penangkapan tersebut ada golongan obat benzodiazepin, yaitu Dumolid atau generiknya yang kita sebut sebagai nitrazepam. Ada orang yang mengatakan bahwa obat ini adalah golongan narkotika. Ada juga yang mengatakan obat ini bikin ketergantungan. Bahkan ada yang mengatakan psikiater ini suka ngasih obat-obat yang suka bikin ketergantungan orang. Dalam kesempatan ini saya ingin sedikit meluruskan apa yang menjadi perbincangan yang kadang-kadang belum tentu semuanya benar. Golongan obat benzodiazepin yang di dalam praktek yang sering disebut sebagai obat penenang memang adalah obat yang digunakan di dalam praktek keseharian sebagai seorang dokter. Jadi bukan cuma psikiater yang bisa memberikan obat tersebut, tetapi juga dokter secara keseluruhan. Obat ini memang ditujukan untuk menenangkan sistem saraf atau membuat efek sedatif atau juga membuat tidur atau memberikan efek hipnotik. Dalam undang-undang di Indonesia, golongan obat benzodiazepin dimasukkan ke dalam golongan psikotropika golongan 4. Penggunaannya harus atas indikasi dokter dan dibuktikan adanya resep dokter. Pasien yang mengalami gangguan kecemasan, sulit tidur, atau mengalami kejang otot bisa diberikan obat-obat seperti ini. Salah satu contoh yang paling terkenal di dalam praktek adalah alprazolam. Pasien biasanya digunakan alprazolam untuk melepaskan gejala-gejala kecemasan panik. Walaupun seringkali banyak orang menggunakannya untuk mengurangi kesulitan tidur. Dumolid yang tadi sengaja di depan saya katakan adalah suatu golongan obat benzodiazepin nitrazepam generiknya yang berfungsi sebagai obat anti insomnia yang kuat. Biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami insomnia berat, misalnya pada pasien depresi yang mengalami insomnia. Penggunaannya sendiri biasanya tidak boleh lama karena bisa menimbulkan efek ketergantungan dan peningkatan dosis yang cepat. Kebanyakan saat ini di kalangan dokter jiwa, penggunaan Dumolid sudah jarang dilakukan ataupun sudah jarang diberikan kepada pasien. Karena kita tahu sendiri bahwa penggunaan obat tidur untuk pasien-pasien gangguan jiwa biasanya memang bersifat sementara. Perlu diketahui adanya dasar dari gangguan tidur tersebut. Penggunaan obat lainnya, benzodiazepin memang tidak disarankan dalam jangka waktu lama. Walaupun pada beberapa pasien kita bisa menggunakannya dalam jangka waktu lama sesuai dengan indikasinya. Namun biasanya tidak diberikan secara tunggal atau monoterapi. Jadi biasanya dokter akan mencampurnya dengan obat lain, misalnya antidepresan ataupun dengan antipsikotik. Ini biasanya yang diberikan oleh beberapa dokter yang concern di bidang kesehatan jiwa ataupun kebanyakan adalah dokter jiwa. Yang paling penting adalah bahwa obat ini digunakan secara baik tentunya akan mendapatkan efek yang bermanfaat. Tapi kalau misalnya digunakan secara sembarangan ataupun dengan mengobati diri sendiri, itu bisa menimbulkan efek yang kurang baik. Efek yang tidak baik dari penggunaan benzodiazepin adalah ketergantungan, penurunan fungsi kognitif atau fungsi daya pikir, dan juga adanya kaitannya kalau efek putus zat atau withdrawal atau yang kalau orang awam bilangnya sakau. Jadi harus diperhatikan. Salah satu yang menjadi concern saya sebagai seorang dokter jiwa adalah begitu mudahnya pasien ataupun orang awam mendapatkan obat-obat ini di online. Tinggal klik googling, beli obat penenang online atau beli alprazolam online, beli Dumolid online, itu dapat
Dan ini yang harusnya sebagai pemerintah concern masalah ini. Karena jangan sampai orang itu terjebak di dalam penggunaan obat yang tidak sesuai indikasinya. Karena seringkali akan menyebabkan kerepotan sendiri buat orang tersebut. Demikian apa yang bisa saya sampaikan secara singkat mengenai apa itu benzodiazepin yang dikenal sebagai obat penenang. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua dan jangan menggunakan obat tersebut tanpa indikasi dokter, tanpa pengawasan ketat dari seorang dokter yang memahami penggunaan obat tersebut. Sampai bertemu dengan saya di video-video selanjutnya. Salam sehat jiwa.